Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Jemaat Yosudipuro pada hari ini, 13 Desember 2023. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Suruhlah Ia Pergi. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi kami dengan Kau Suruh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa maksud judul pelajaran Sekolah Sabat kita? Suruhlah Ia Pergi dalam tanda kutip. Sebenarnya ini adalah perkataan murid-murid Yesus di pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari tentang kisah perempuan Kanaan yang meminta pengasihan Yesus untuk mengusir setan yang merasuki tubuh daripada anak perempuannya. Gitu. Nah, murid-murid Yesus mengusulkan kepada Yesus untuk suruhlah perempuan itu pergi, sebab dia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Ya. Mengapa sampai ada anggapan seperti itu dari murid-muridnya? Karena murid-muridnya punya prasangka kepada orang-orang yang bukan Yahudi bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak boleh bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena mereka punya stigma ya bahwa orang-orang yang bukan Yahudi itu dianggap rendah dan najis gitu kan. Karena mereka merasa bahwa orang-orang Yahudi itu mereka itu adalah orang-orang yang paling benar gitu, eksklusif gitu kan. Dan ini yang terjadi gitu kan. Sampai-sampai perempuan Kanaan itu diabaikan gitu kan. Tidak dikasihani gitu kan. Nah, bukan hanya karena bangsanya itu asing, tetapi saya mendapat komentar dari Bible Commentary, SDA Bible Commentary bahwa uh, masalah perempuan juga gitu, masalah gender gitu kan. Karena konsep amanat Injil sampai kepada perempuan asing itu tidak mendapat tempat dalam pikiran murid-murid Yesus. Nah, jadi bukan hanya masalah bangsa, ras, tetapi masalah gender juga. Mungkin perempuan dianggap kaum minoritas ya, kali ya. Nah, tetapi Yesus di sini justru meresponnya dengan dengan berbeda ya, karena tujuan Yesus di sini adalah untuk menunjukkan perbedaan bagaimana dia merespon orang-orang yang bukan Yahudi dan bagaimana orang-orang Yahudi merespon orang-orang yang bukan Yahudi, gitu kan. Dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana merespon kepada mereka yang bukan Yahudi. Nah, dan luar biasa bagaimana Yesus memang diutus untuk menyelamatkan semua kalangan umat manusia tanpa membedakan status sosial, kebangsaan, ras, gender, dan lain sebagainya. Ya, sehingga dia melihat iman yang luar biasa daripada perempuan ini dan dia menolongnya. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah prasangka-prasangka yang ditimbulkan, kesombongan yang ditimbulkan daripada murid-murid ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan kisah di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16 ya tentang Petrus yang mana dia menerima penglihatan pada siang hari ketika dia sedang lapar gitu ya. Ada penglihatan dari surga yang datang kepadanya berupa hidangan yang menyajikan semua jenis makanan ya, khususnya binatang dan binatang-binatang yang halal dan binatang yang haram. Itu ada dalam satu hidangan. Ya, kalau SDA Bible Commentary memberikan penjelasan ada sebuah pencampuran ya antara binatang yang haram dan binatang yang halal dalam satu pijakan yang sama. Itu diturunkan dari surga dengan dialaskan sebuah kain. Gitu. Dan 3 kali dalam penglihatan ini dia diberitahu untuk bangun dan makan. Tetapi Petrus menolak untuk makan. Seperti di ayat 14 dikatakan, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jadi bagi Petrus, ya, dia sangat menjunjung tinggi sebuah ciri khas daripada orang Yahudi. Ya. Dia memegang teguh ciri khas orang Yahudi bahwa ada perbedaan antara binatang yang haram dan halal, gitu kan. Jadi dia menolaknya dengan mentah-mentah karena di situ juga disediakan binatang yang haram.
Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bukan masalah makanan sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa kita harus menerima atau kita boleh makan makanan haram dan halal. Tapi SDA Bible Commentary memberikan penjelasan bahwa karena itu terjadi pencampuran ya, makanan binatang haram dan halal dalam satu hidangan, maka itu melambangkan suatu pencampuran umum segala sesuatu yang mana tidak ada satupun yang boleh disebut haram atau najis. Baik dia itu bangsa kafir, bangsa yang bukan Yahudi, baik itu rasnya apapun, tidak boleh dikatakan najis ya. Jadi dalam menafsirkan penglihatan ini, SDA Bible Commentary memberikan penjelasan bahwa kita harus menyadari bahwa meskipun penglihatan itu diberikan dalam keadaan lapar secara fisik ya. Kan Petrus kan dikatakan lapar secara fisik ya. Tetapi penglihatan itu bukan menyangkut makanan, tetapi menyangkut manusia. Demi keselamatan jiwa manusia, apapun jenisnya, dimanapun dia, ya, Petrus akan mengalami kelaparan. Maksudnya apa? Tidak membeda-bedakan kebangsaan dia apa, Petrus harus lapar akan penjangkauan kepada mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi lapar yang sebenarnya ini lebih daripada lapar fisik. Ya, gitu. Nah, jadi setelah mempelajari pelajaran ini, gitu ya, kalau kita baca ayatnya melalui Cornelius dan juga utusan-utusannya dan juga kuasa Roh Kudus, ya, Petrus menyatakan bahwa Allah telah memberitahu dia bahwa dia tidak boleh menyambut siapapun itu najis. Ya, di ayat yang ke-28 kalau kita baca. Orang yang bukan Yahudi yang biasanya dianggap najis sedang menantikan pelayanan rohani dari Petrus itu sendiri. Gitu ya. Sebenarnya masalahnya apa? Ya masalahnya adalah adanya prasangka, prejudis, stigma yang buruk terhadap mereka yang bukan Yahudi pada waktu itu. Jangan sampai Bapak Ibu kita sebagai orang-orang Kristen juga ketika kita mau menjangkau orang lain, kita merasa diri kita sangat eksklusif, merasa diri kita yang paling benar gitu. Ya. Sehingga kita tidak ada rasa simpati dan empati lagi kepada orang yang mau kita jangkau. Makanya Allah menggunakan penglihatan-penglihatan ini kepada Petrus untuk menghilangkan kesombongan agama dan kefanatikan terhadap orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, jadi sebenarnya apa yang bisa untuk menghilangkan rasa prasangka kita? Ya, kalau dari pelajaran tentang Petrus ini, memang kita membutuhkan kuasa Roh Kudus ya, untuk menolong kita mengalahkan kecurigaan dan prasangka kita untuk menyelesaikan misi jangkauan kepada mereka yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Sehingga kita jangan lagi terpikir prasangka, stigma yang tidak baik kepada orang yang mau kita jangkau. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.